Yay. Halo. Bentar. Hai. Selamat malam. Wait, ini belum malam, Wah. Ini kayak masih sore gitu gak sih? Oh enggak, ini udah malam. Hai. Aduh, bentar, rambutnya jelek, gak suka. Aduh, berisik banget itu yang di depan ya. Hai. Long time no see. Maaf ya, aku baru bisa. Nggak sih, bukan baru bisa sih. Halo. Good evening. Ini punya tuh kayak lagi jelek banget gitu loh. Bentar ya. Hai. Welcome back to my showroom. Ya, jadi aku pakai lip gloss. Lagi suka. Ini yang waktu itu aku kasih lihat. Kayak ternyata ini bagus banget. Kayak aku gak nyangka ternyata ini bagus banget ya. Kan waktu itu aku underrated Aku apa namanya? Underwhelm kayak underestimate lip gloss, tapi ternyata bagus ya. Tapi ini nggak cuma ini doang sih, kayak aku tambahin dikit gitu. Iya, jadi aku kemarin gak sih? Iya, kemarin aku vaksin. Yay. Dan kan kalian bilang pasti aku nangis, aku nggak nangis. Masa udah 15 tahun, udah mau 16 divaksin nangis? Itu nggak sakit sama sekali. Kayak bahkan aku baru mau siap-siapnya tuh udah selesai. Asli itu kayak nggak berasa banget. Jadi ya yang belum vaksin jangan takut vaksin ya, biar oke gitu loh, biar barengan gitu, biar bisa samaan. Gitu. Terus aku kan pada nanya kan kemarin efek sampingnya apa. Sebenarnya aku nggak ada efek sampingnya, tapi nggak tahu sih ini termasuk efek samping atau enggak. Tapi aku ini banget, jadi apa, nafsu makannya tuh jadi meningkat banget, jadi kayak sering lapar gitu ya. Jadi sebenarnya nggak takut juga, efek sampingnya agak berbahaya ya, lapar ya, jadi makan mulu agak berbahaya gitu. I'm fine, never been better. Iya, aku oke banget, sumpah. Hari ini seharian aku nggak merasa pegel atau apa-apa atau pusing segala macam, kayak aku sehat banget. Bahkan pas ditanya sama dokternya waktu mau disuntik, ada apa kan, ditanyakan punya gejala sesak nafas dan lain, aku dengan baik enggak, kayak semuanya kayak benar kayak sekali lagi bilang kata betul, aku bilang enggak. Terus kayak ada alergi enggak gitu. Terus kayak dokternya bilang wah sehat ya, terus aku kayak bangga banget gitu. Kayak iya dong. Ya nggak apa-apa, kayak keren gitu. Bekas suntik aja nyeri? Enggak samsek, sumpah kayak keren banget itu. Seru deh, seru. Kayak jadi apa sih, apa, nggak apa-apa. Ini ada nanti motor lewatnya, dihitungin lagi gak? Udah makan, udah. Aku sudah makan, sudah mandi. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai showroom, jadi tinggal hapus make up terus langsung bobo. Yeay. Dan kembali lagi dengan background Disney Princess ini. Semua maaf ya kalau benerin rambut dulu, aku kayak lagi jelek banget. Lihat, masa kayak gini sih? Aku kan happy terus. Princessnya gerak. Nggak usah ngadi-ngadi ya, princessnya gerak lagi. Ya, ini siapa namanya? Tau gak ini siapa namanya? Cinderella kan. Jadi kangen Cinderella.
Nah ini Cinderella itu aku baru tahu dia tuh punya nickname gitu loh, kayak punya nama pendeknya gitu, yaitu Cindy. Makanya kayak keren gitu loh. Coba Belle nama pendeknya apa coba? Itu kayak Belle tuh udah nama pendeknya dia gak sih? Aku baru tahu dan itu keren banget. Itu fakta gitu. Bentar, turunin gak sih kameranya? Yeay. Tolong maaf ya kalau kalian dengar kan. Saya capek. Aduh, ya udah. Aduh, berisik banget itu. Ntar saya kasih pelajaran. Halo. Kedengeran kan? Maaf ya, udah aku marahin. Dia tuh demen banget sama makan fast food. Itu kan nggak sehat ya sebenarnya. Aduh, kalian nggak boleh ikutin ya. Itu kan masih kecil dia. Jadi dia tidak tahu yang baik dan benar. Aku cuma nggak marahin, cuma bilang halo. Namanya juga iya. Jadi kalian apa kabarnya? Aku mah biasa-biasa aja, tidak ada yang menarik gitu. Kayak kalian lagi sibuk apa gitu. Semoga yang bad day abis nonton showroom aku mungkin bisa gak bad day lagi gitu. Maybe. Dan sehat-sehat juga ya, jangan sampai sakit. Yang sakit juga semoga cepat sembuh. Yeay. Oh iya, apa ya, sebenarnya kayak nggak ada yang menarik yang pengen aku set tuh loh. Apa ya, mungkin kalian bisa trigger aku aja buat cerita. Aku nggak tahu juga sebenarnya. Happy sekali mamaku masak daging, wah enak banget. Ya ampun, aku kapan ya terakhir kali makan daging? Wah sudah lama ya. Cerita hari-hari tanpa teater. Apa ya, kayak saya jadi tidak punya tujuan hidup kalau misalnya saya tidak teater, gimana? So kayak apa ya, kan aku suka banget perform kan, makanya kalau misalnya nggak perform tuh kayak ngapain gitu, bingung. Kemarin vaksin ngantri berapa jam? Bentar kok, aku nggak lama-lama. Mungkin itu kan aku vaksinnya dekat, itu kan aku vaksinnya di mall dekat rumah gitu kan. Terus kayak mungkin udah pada vaksin duluan kali ya, jadi kayak lumayan sepi. Tapi nggak sepi, tapi banyak, tapi ada orang, tapi nggak kayak rame banget gitu, nggak sampai nunggu berjam-jam kayak sekali lewat gitu. Kasih di rumah masih latihan setlist. Enggak. Enggak, tapi kadang kalau misalnya aku gabut aku masih kayak sering nontonin video latihan kan, siapa tahu lupa ya, tapi maksudnya udah rada-rada lupa sih. Enggak rada-rada lupa banget, jujur lupa banget. Apalagi apa ya yang paling lupa ya, SNM sih asli. Kan SNM baru bentar juga kan, kayak terus kayak susah banget gitu SNM. Nggak tahu sih, kayaknya kalau misalnya mau teater lagi harus latihan lagi. Oh iya, waktu itu kan aku sempat ngatain tentang itu ya, apa namanya, nomor absen pas SMP ya. Iya, jadi tuh waktu itu aku pengen ceritain lewat showroom, tapi aku nggak tahu waktu itu kenapa mau jadi showroom ya. Ya jadi sebenarnya waktu SMP tuh aku pernah nomor 17 sama 18. Ya kan SMP 3 tahun kan, aku kalau nggak 17, 18, 17, 18, 18. Waktu kelas 7, itu aku nomor berapa ya? Nomor 18. Siapa yang bener? Terus pas kelas 8 juga nomor 18, terus kelas 9 nomor 17. Aku kalau nggak 18, 17, 18, 17, 18. Emang iya udah pernah nge-tweet? Masa sih? Enggak deh, kayaknya aku nggak kasih jawabannya deh.
Tapi sebenarnya udah pengen di tweet, tapi kayak aku pengen bikin kalian penasaran aja. Maaf ya, pengen bikin penasaran aja. Jadi itu kayak iya di tengah-tengah gitu. Kenapa sih aku setiap showroom tuh rambutnya jelek mulu asli ya. Ya di tengah-tengah kan aku kan kayak biasanya tuh kalau di sekolah SMP aku yang dulu kayak satu kelas tuh bisa 30-an, paling banyak tuh 40 paling banyak. Jadi kayak itu kayak udah termasuk di tengah-tengah gitu gak sih? Pengen deh sekali-sekali kayak ini, tau gak sih rambutnya kan udah panjang, udah bisa diikat tau tuh, tapi kayak pendek gitu doang. Ya sudah pasti kita harus pakai poni atau enggak kita bakalan botak. Enggak sih, aku doang yang botak. Aku botak kalau nggak ada giniannya. Bentar, mana ya ikatannya? Bentar ya. Ya ampun, ini pertama kali aku ponytail Sonichi ponytail di showroom. Oh my god, wow. Tapi kayak aneh gitu gak sih? Kayak aneh gitu deh. Nih, biar kayak nggak terlalu botak gitu, aku kayak sering, kenapa sih ya istilahnya, kenapa sih istilahnya botak, padahal bukan botak sih, kekurangan rambut gitu. Jadi kayak ya gitu sih. Malu. Ya ampun, kenapa sih aku kayak baru pertama kali showroom gitu, maaf ya. Tadi tuh aku poninya dia kalau pakai ini gitu. Pernah kepikiran buat keritingnya rambut, maksudnya kayak bener kayak curly. Kalau curly mah udah kayak udah sering gitu gak sih, atau mungkin bener, atau enggak yang kayak apa ya, yang keriting bener keriting gitu maksudnya. Kalau yang keriting banget gitu, yang kayak uh, curl yang natural banget itu kayaknya enggak sih, soalnya kayak aku kadang kalau curly aja tuh kayak kadang nggak suka gitu loh, kayak aku sebenarnya nggak. Ini dulu tuh padahal waktu awal-awal masuk tim Pak. Nih jadi gini pengen cerita, oh ya makasih udah men-trigger aku buat cerita. Jadi dulu tuh pas akademi tuh kan kayak rambutnya tuh kan belum boleh diapa-apain kan, belum boleh macem-macemin. Jadi palingan cuma catok masuk doang kalau akademi, terus nggak boleh dicepol-cepol lah, soalnya kayak masih akademi gitu kan. Jadi palingan cuma bisa ya di kepang bando, di ponytail, terus dicatok ya palingan catok dulu, soalnya catok masuk. Nah pas waktu awal masuk tim T kayak kita tuh kan sebagian besar dapat sebagian besar kan anak-anak akademi semua kan. Jadi kayak waktu pertama kali masuk tim tuh kayak kita excited banget semua, soalnya bisa di curly gitu rambutnya, kayak pada seneng ya akhirnya bisa curly gitu. Terus makanya pas awal-awal tuh kita lagi kayak suka-sukanya, tapi kayak waktu udah kebang kayak udah biasa aja banget yang sama curly gitu. Jadi baru jadi kayak udah bosen juga sih di curly, makanya kayak waktu apa namanya pas Sonichi lagi, pas ensure aku fly tim T aja tuh kayak aku nggak di curly, padahal kayak yang lain tuh kayak curly biar cantik gitu kan, kayak aku tuh kayak udah bosen banget. Dan ternyata waktu ngerasa waktu yang pas hair flip Arashi gitu kayak nggak terlalu wah gitu loh, soalnya kan di curly kan jadi berat gitu kan, kayak kriwil gitu kan jadi kayak berat, jadi kayak nggak ada volumenya gitu. Jadi kayak itu ternyata mempengaruhi hair flips dalam Arashi juga. Jadi ya udah akhirnya waktu censure aku fly tim T aku dicatok masuk doang. Ya akademi style banget tuh, sama di kepang satu doang gitu. Oke, pas apa namanya, apalagi kan pendek kan, waktu kan pendek juga rambutnya pas Sonichi SNM. Jadi kayak kalau udah pendek ya
palingan cuma bisa dicatok masuk doang. Nah waktu kan aku pengen kayak coba-coba pengen di curly juga kan, tapi ternyata bisa, tapi aku nggak terlalu suka. Jadi ya palingan untuk saat ini aku cuma bisa dicatok masuk, atau enggak nanti ya di ponytail kayak gini, atau enggak nanti coba gitu. Udah tahu. Oh iya, pengen pamer kalung juga. Kenapa sekarang kepikiran potong pendek? Eh, Gak apa-apa sih, soalnya mungkin saya kecanduan potong pendek. Maaf ya kalau ada suara air gitu, saya ada aku lagi dimandiin. Terus ini kayak kamar tuh kayak pas banget depan kamar mandi gitu, jadi pasti berisik gitu. Kalau ngapain ini kayak kalung biasa gitu doang sih. Oh gak sih, belakang ini kok aku lagi kayak kehabisan bahan buat TikTok gitu tau. Ya padahal udah banyak sih kayak buat preference-nya gitu, tapi kayak aduh nggak, males gitu, capek. Bikin TikTok capek banget asli. Gimana hashtag kemarin? Iya aku suka banget, kayak makasih ya udah, kalian sudah joget-joget, kayak mungkin bagi kalian itu uh, mungkin ada yang mempermalukan diri sendiri, tapi makasih ya udah kayak apa sih, will do anything to make me cheer up gitu, kayak mantap sih. Makasih ya, keren. Aku itu berhasil, kalian mau cheer up, bikin aku cheer up, itu kayak bener-bener berhasil banget. Tapi emang aku nggak kenapa sih, emang sudah cheer up dari awal sih. Maksudnya kayak I don't really care, yeah, I don't wanna talk about it, it's okay. Reaction mami sama TikTok gimana? Biasa-biasa. Maksudnya akun TikTok aku kan nggak apa-apa sih, cuma kayak dia kayak waktu itu nanya aja, kamu punya akun TikTok gitu. Terus aku bilang iya, emang waktu itu kan JKT kan emang buka itu kan buat kayak apa, akun TikTok yang dari JKT. Jadi kayak iya, soalnya waktu itu pada bikin, jadi aku ikutan bikin. Bilangnya kayak gitu. Nanti begin kalau Jessica suruh gitu. Yaudah kak, yaudah Faiza nggak boleh pensi ya. Udah, ini kan pasti diupload kan. Kalian sekarang udah punya bukti kan. Jadi nanti tolong ya ditunggu ya Faiza ya, semoga bisa bikin baggingnya. Aku udah bilang ya, Faiza nggak boleh pensi ya. Oke, oke. Kan ini banyak yang nonton kan, banyak teman-temannya juga kan. Jadi, yeay, ditunggu baggingnya. Kalahin aku ya, harus lebih berdamage ya daripada member JKT yang lain pokoknya. Oke. Bikin dulu baru pensi ya, boleh juga. Tapi nggak boleh sih, nggak boleh lah. Tapi nggak tahu sih, terserah. Pokoknya harus ngalahin member JKT, harus lebih berdamage. Yeay. Kalian harus berterima kasih sama aku guys yang pengen lihat Faiza bagging. Akhirnya Faiza bagging juga karena aku udah suruh. Yay. Faiza mau pensi ngapain ya, mau pacaran Faiza? Listening session playlist gitu. Oh iya, makasih ya. Ya ampun, kayak aku awalnya tuh waktu tahu playlist aku udah mau dikeluarin tuh aku deg-degan banget asli. Kayak yo gimana kalau nanti aku dijudge music taste-nya gitu. Terus kayak pada gitulah, banyak macam-macam kan ya, overthinking, insecure gitu. Tapi ternyata waktu aku lihat responnya ya lumayan lah. Ya, lumayan. Iya, jadi itu bener-bener
apa ya, mungkin kalau misalnya ada lagu yang gak nyambung kayak dengan tema sama lagunya gak nyambung, itu kan udah aku jelasin kan. Mungkin kalau ada yang gak nyambung itu emang pengen aku masukin aja karena enak aja. Nggak enak sih mungkin karena aku pengen kasih tau ke kalian lagu terenak sedunia aja. Bagus, terima kasih. Kayak aku ini banget tau, apa namanya, kayak research dulu tau, kayak ini artinya ada yang apa kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya kayak nggak apa-apa gak sih, tapi nggak tahu deh, juga bingung gitu. Tapi ya bagus lah kalau misalnya kalian suka. Kalian paling suka apa dong kalau boleh tahu? Udah mantep, Frank Ocean banget. Kalau aku paling suka Taylor Swift, sudah pasti yang paling atas, nomor satunya. Mantep banget. Kayak nanti aku kayak udah ngomong ini deh, nggak tahu tapi kapan aku udah pernah ngomongin, nanti kalau misalnya aku mau nikah, aku sudah pasti banget Lover harus ada di playlist nikah. Maksudnya kan pasti ada lagunya kan, harus banget. Terima kasih di sekolahnya. Yeay. Mau bikin tutor dong. Gimana ya tutorialnya ya? Ya gitu aja, kayak transisi aja. Transisi. Mungkin pernah aku harus showroom buat mentutorial sulap kali ya. Ya pokoknya nanti kalau misalnya nanti kapan-kapan pasti dong. Gak tau juga sih. Pasti kalau nanti kapan-kapan aku udah nikah harus ada lagu Lover, atau enggak kalau misalnya dia nggak mau, calon suaminya nggak mau, nggak jadi nikah. Terus harus ada Rhapsody juga, karena harus banget Rhapsody, terkeren. 2 katanya mau dihitungin. Oh udah 3 kali, kirain udah 2, kirain baru 2. Oke. Iya. Kalau VC pakai bahasa Inggris boleh dong, tapi mungkin kalau misalnya tiba-tiba aku nggak bisa, kalau tiba bahasa Inggris yang nggak keluar, itu artinya aku lagi nervous. Iya, jadi itu sebuah fakta. Aku kalau misalnya lagi nervous gitu, aku nggak bisa kayak tiba-tiba tuh kayak tidak bisa berbahasa gitu. Udah berapa kali dengar berdebar? Hari ini udah 3 kali. Awalnya tuh easy listening banget kan guys, asli. Tapi kayak awalnya tuh aku kayak cuma cuma pertama tuh kayak lagi pengen dengerin beatnya dulu, tapi kayak kedua kali aku kayak pengen tahu liriknya. Kan aku tuh kayak nggak bisa banget, aku kalau lemot banget kalau misalnya soal music gitu, kayak nggak bisa kayak sekaligus gitu, jadi kayak harus berkali-kali. Terus yang ketiga kali baru aku benar-benar menikmati kayak dengerin lagu biasa gitu. Ya, stream berdebar. Kirain kamu bakal masukin driver license. Kan aku temanya catch feels gitu kan. Kalau misalnya driver license nanti menangis dong ya. Tadinya tuh aku udah punya 2 pilihan gitu loh. Ini udah pernah ceritain belum sih? Belum. Jadi tuh aku tuh ada 2 pilihan antara lagu menangis atau enggak ya tentang lagu yang gives me butterflies gitu. Kata dia tuh aku kayak yakin banget nih lagu nangis nih, tapi kalau dipikir-pikir tuh kayak pasti udah ada gak sih yang pengen bikin lagu nangis. Jadi aku mengalah. Jadi tapi ternyata benar juga kan, belum ada yang tentang kayak catch feels gitu kan. Jadi
Yes, kalau lagu nangis mah banyak banget gak sih? Boleh gak kayak my playlist version 2 gitu, nanti aku lagu nangis. Aku banyak banget lagu nangis. Keren. Playlistnya sangat mirip dengan playlistku. Yes. Itu lagu-lagu yang sedih gitu. Iya, memang kita ke suatu saat juga pasti kayak pengen nangis tapi nggak bisa nangis kan. Dengerin lagu buat nangis aja pasti bisa nangis. Enggak sih, tapi aku kadang nggak nangis gara lagu loh. Kadang kayak nggak tahu, tiba-tiba nih lagi diem nih, lagi main HP, lagi happy tiba-tiba kayak keinget apa gitu, terus tiba-tiba nangis gak jelas banget. Nggak apa-apa guys, it's normal, it's okay to cry sometimes, no one's judging. I tidak menangis dong. Aku terakhir nangis kapan ya? 1 minggu yang lalu kayaknya. Itu pas apa ya? Pas gak tau, lupa. Tapi aku inget 1 minggu yang lalu. Sampai aku foto lagi, selfie lagi gitu. Itu sama oh 1 minggu yang lalu. Jadi kan kayak aku lagi lihat chat gitu kan, bukan chat, maksudnya kayak aku lagi lihat apa sih, kayak dulu video-video pas ngapain nangis berantem sama adek, itu kayak nggak jelas banget sumpah. Emang ada yang nangis gara-gara berantem sama adek atau kakaknya? Nggak sih, di notice Hyewon tuh udah lama kan. Aku nangis kayaknya pas nonton video GRBNT. Waktu itu yang aku share video apa sih, aku oleng itu pas apa sih yang di IG story kan. Itu tuh lagi lihat video Sonichi kan direkam. Terus aku lupa ada itu, jadi aku pengen share aja. Tapi aku nonton dari awal. Terus kayak sedih gitu, Dreaming Girl sedih banget asli. Terus kayak itu tuh masih ada penonton, rame banget. Kalian kan lihat kan di IG story aku pas yang apa Sonichi BNT ya kan, masih ada penonton banyak banget kan. Sedih. Terus kayak itu tuh kayak pada ini, kayak ternyata dari rekaman itu aku bisa kayak dengar kalian, kayak dengar fans-fansnya ngobrol gitu loh, kayak pada tebak-tebakan unit song. Lucu banget deh. Kayak pas misalnya kan unit song apa sih, unit song kedua sebelum terakhir kan itu Shisha kan. Nah pas aku keluar terus kayak ada yang ngomong gini, wah Vivi Himawari itu kocak banget asli, kayak kocak, jadi kangen. Tapi nggak apa-apa, seru. Jadi kayak maksudnya kayak ada dokumentasinya gitu loh, bener-bener kayak itu videonya kan pas Sony, jadi kayak masih kayak berasa banget vibes deg-degannya gitu. Keren. Seru tau, ternyata tuh kayak obrolan tebak-tebak unit song tuh kayak seru banget ya. Emang biasanya tuh kalau Sonichi itu tuh kayak selalu direkam gitu, dibuat kayak misalnya buat kan pasti kan kita harus review kan diri sendiri, jadi kayak pasti nanti dikirimin videonya. Terus kemarin waktu kangen lagi ada video GR SNM, aku kangen banget asli. Aku kira kan ada lagu Disney di playlist kamu. Iya, tadi aku pengen masukin juga, tapi kayak tadinya maaf ya guys, aku spill, tadinya tuh dibilangnya tuh 20 aja, tapi kayak gara-gara member lain pada isi lebih dari 20, jadi aku ikutan isi juga. Tapi kayak aku mikir kayak jangan sampai beda jauh banget ya, takutnya nanti kan kayak gimana berarti itu kan, takutnya nanti malah lagu yang pengen banget aku masuk kayak kalah, jadi nggak masuk itu sama lagu-lagu yang kayak baru aku masukin, jadi kayak udah nggak jadi.
Ini apa deh? Ijo-ijo ini. Ini ijo-ijo ini apa ya? Makasih ya. Kayak ini kayak bayi kodok. Kayak kecebong. Balon. Kayak kecebong. Soalnya kayak warna hijau gitu loh. Kapan Wagamama lagi? Kalau Sakagari lagi terus lagi butuh backup lagi aku Wagamama. Pengen deh sekali lagi buat Wagamama sekali lagi aja. Soalnya kalau itu bakal terkira jadi kayak ya biasa aja gitu kan, kayak nggak bener gitu. Emang salah sih, cuman playlist aku gak 30 lagu. Emang sebenarnya nggak harus 30 lagu, malah kan tadi udah aku bilang kan maksudnya tuh emang dikasih soal itu 20 nggak boleh lebih, tapi ternyata kayak gara-gara member lain lebih jadi aku lebihin juga. Kangen Wagamama sama siapa? Sama Kak Vini. Waktu kayak aku pernah bilang deh, kamu paling suka, ada yang nanya waktu kamu paling suka Wagamama sama siapa, sebenarnya kayak bukan Wagamama lebih suka yang paling berkesan sama siapa, paling berkesan sama Kak Vini. Seru banget main lagi. Aku pengen Natasha lagi juga sumpah, masa cuma sekali doang, not fair. Kangen JKT48, kangen banget dong. Aku suka deh Natasha, keren banget asli. Pas tahu Z kan jadi senternya Natasha setelah Kak Sanju kan. Waktu aku tahu, wah ini kayak cocok banget itu buat dia. Nggak tahu kenapa cocok banget. Terus waktu itu soalnya kayak mungkin nggak pernah ketemu fotonya pas sama Natasha, soalnya kayak cuma selfie doang dan itu saya buru-buru. Soalnya aku panik jadi kayak daripada foto-foto tuh aku waktu itu ngafalin. So itu takut banget lah sih, kayak unit song tertakut deh kayak nggak tahu deh. Enggak. Unit song tertakut itu Wagamama sih. Soalnya cuma berdua tuh, satu Sonichi Sakagari itu sama Chishani kan. Ya ampun, kayak aku nggak ngerti juga kenapa aku ditaruh Wagamama, kayak soalnya kan sebelumnya Kak Chika kan, kayak kenapa aku gitu loh, kayak kan kayak aku kira nggak cocok gitu, terus pakai pada yang lain tuh kayak juga kayak kaget gitu kan. Akhirnya kan aku Inoiro atau enggak pada ini juga Enterol gitu kan. Terus kayak waktu tahu agama tuh kayak wah, ternyata emang biar kayak satu kan. Aku dulu kan backupnya Kacika kan, jadi kayak Kacika dulu kan emang Wagamama, jadi kayak dibikinnya biar satu paket gitu, blocking dan unit songnya, jadi nggak usah ribet. Takut sama Cucian? Enggak dong, maksudnya tapi harus tetap respect, tapi kayak nggak takut gimana gitu. Aku cuma takutnya akunya jelek, aku cuma takut jelek pas lagi perform, terus jadi kayak jadi bukan malu, jadi bikin Wagamama jelek, terus itu kan juga berdampak ke Cucianinya kan. Jadi kayak aku takutnya tuh akunya jelek, jadi kayak berdampak buat lagunya gitu. Terus dulu pas INY keren deh, aku backup INY tuh udah 2 blocking kan, dan blockingnya itu kayak kan pertama normal tipikal nomor akademi lah 15 kan. Jadi tuh kayak ya udah, kayak aku seneng gitu walaupun udah dapet nomor buat backup tuh kayak udah seneng banget kan. Tapi waktu itu kayak pernah satu kali tuh aku disuruh backup satu nomor lagi,
Terus itu kayak lumayan agak jauh gitu sama blockingan aku biasanya. Terus kayak apa ya, kayak jadi, terus masalahnya tuh kayak dua blocking itu kayak kadang tuh deketan gitu loh, jadi kayak agak susah gitu ngafalinnya. Kayak misalnya blockingan nomor ini aku di, misalnya aku di 4, terus blockingan yang nomor ini tuh aku kayak di 3 gitu kan, deketan ya. Jadi kadang tuh kayak susah banget ya ngafalinnya. Bahkan pernah waktu itu pas IN ya, apa, aku kan kayak sering-sering ganti gitu loh, kayak misalnya hari ini blocking ini, besok blocking ini, besok lagi blocking ini, besok blocking ini kan. Tapi cuma 2 doang, cuma itu 2 ini tuh ganti-gantian doang. Terus kayak pernah waktu itu kayak ketuker gitu, maksudnya aku hari ini lagi blocking nomor, misalnya blocking A gitu, terus mestinya aku hari ini blockingnya A, tapi tiba pas di suatu part gitu tiba aku inget yang B itu kayak sebenarnya susah banget kan, tapi nggak apa-apa sih. pengalaman tapi yang pajama sih termantap sih. Aku pajama 3 blocking dan bangga banget. Wah gila, pengen banget bisa belajar banyak blocking, pasti sering banget perform. Bahkan dulu pas Sakagar itu aku pengen kayak, aku menanti-nantikan aku disuruh belajar blocking baru kan, biar kayak lebih sering perform. Siapa sih yang gak suka perform, ya kan? Kalian juga pasti suka nontonnya, jadi kayak seru gitu. Paling suka Juicy Center. Iya aku juga suka. Menang sweet di M12 IN nya dapat hadiah. Dapat hadiah apa ya? Dapat pas performnya kan, yang menang kan ke tengah gitu kan, kayak yeay aku menang gitu. Terus kan pasti kayak semua orang kayak yeay hebat menang gitu. Itu kenapa ketawa? Aku berapa kali menang ya pas sweet? Gak tahu, tapi yang pasti aku pernah menang sih. Pernah menang pasti. Kata temen Mi, suara ngomongnya bagus. Thanks. Ngeledek nih emang, disuruh ngomong roar 48 kali. Ngeledek emang. Tolong marahin bocil yang ini. Itu tuh bacanya roar guys. Roar. Gak apa-apa, kayak seru aja gitu, kayak lucu. Rebranding. Nggak rebranding sih, cuma gimmick sih. Nggak tahu, kayak berubah-ubah ya, kalau misalnya branding berubah-ubah gitu ya brandingnya. Member gitu. Iya dong, kan adminnya juga gimmick. Admin kan. Iya sabar ya, pasti kalian juga nungguin nih TikToknya, kayak lagi OTW, on the way. Udah sih, udah tahu sih sebenarnya pengen bikin apa. Ada satu dance lagi yang pengen aku jogetin gitu, tapi belum. Kemarin tuh kayak lagi pengen apa ya, kayak malas gitu loh. Jadi
hari ini baru niat, makanya pengen showroom juga biar kayak sekalian gitu makeupnya nggak bohong-bohong. Ya pak, palingan abis ini aku bikin TikTok. Iya, apa aja jadi haters tuh cuma gimmick doang, makanya nggak kaget akunya gimmick, soalnya dia juga gimmick juga. Iya, aku udah nonton video dance-nya PTT. Kayak itu loh guys, kayak fashion mereka tuh kayak bener-bener latihan dance gitu loh. Jadi kayak keren banget gitu. Kan ada kan yang kayak dance practice tapi pakai jeans. Kalau di JKT latihan pakai jeans tuh dimarahin tahu. Kan kayak buat dance practice kan harus kayak comfortable as possible kan. Kalau JKT tuh apalagi pas CR tuh di apa kalau kita pakai jeans tuh pasti dimarahin, pasti suruh ganti. Terus kadang kan kan ada kena lutut gitu kan, pasti takutnya tuh kayak mungkin ada yang nggak full, jadi kayak terus kayak apa alasannya, aku lagi pakai jeans kak, jadi kakinya nggak bisa gini-gini, jadi itu biasa JKT dimarahin itu. Makanya pas aku kalau lihat K-pop girl group yang dance practice pakai jeans tuh kayak ini apa nggak dimarahin ya sama senseinya gitu. Nah, pas aku lihat Luna yang dance practice-nya, ya mereka tuh bener-bener ya latihan banget gitu, baju latihan. Makanya Stan Luna. Iya betul, ntar kena ototnya kalau terlalu ketat. Tapi kayak aku kemarin lihat Oh My Girl dance ya, Oh My Girl, so kan tadinya tuh kamu pengen joget dan dance juga kan, tapi aku belum ada motivasi, jadi maaf ya. Aku lihat ada member yang pakai jeans gitu, itu kayak jeans yang ketat gitu, kayak aku bingung kok dia bisa joget dengan freely gitu ya pakai jeans. Tapi kalau di JKT nggak boleh pakai jeans, soalnya takutnya ototnya kenapa-napa. Kayak belum tahu pengen lagu apa, soalnya kayak sebenarnya banyak gitu pilihannya, tapi kayak dan sedikit yang paling susah menurut kamu sejauh ini ya yang udah pernah aku pelajari itu Kegarete Iro Shinjitsu. Ya kan Iro kan Kegarete Iro Shinjitsu. Soalnya itu kayak apa ya, itu powerful, terus cepat, terus kayak gerabak gerubuk gitu tuh, itu susah banget buat kontrol badannya, susah banget. Terus pas senseinya Tim T waktu itu pas kita belajar buat bonus song tuh kayak dikasih tahu pas Tim T fresh speech yang bawain kayak Garete aja tuh kayak JR tuh berkali-kali, masa kayak mereka udah sering bawain lagu gitu, tapi kayak mereka JR tuh kayak harus berkali-kali, apalagi kita yang masih baru pertama kali belajar gitu kan, jadi kayak pressure juga sih buat band itu. Anyway, makasih Discoletnya gitu. Ya emang kajinan bagus banget kayak Garete. Kenapa sih roar mulu? Yang apa keyboardnya cuma itu doang? Siapa ini? Ya pengen deh bawain kayak Gareta lagi. I miss my friend so bad. Aku kangen banget Chevio, sumpah asli. Kapan ya, 2 hari yang lalu aku mimpi. 2 hari yang lalu. Enggak deh, enggak 2 hari yang lalu. Kapan ya? Atau 4 hari yang lalu ya?
atau 3, gak tau, lupa. Pokoknya aku mimpi kemarin aku nginep lagi di rumah dia, terus kayak kita OTW buat flight tim T, buat teater. Terus waktu itu kayak cuma berdua doang, tapi nggak ada Yori. Kan biasa ada Yori kan. Yorinya nggak nginap, cuma kayak berangkat bareng. Kita selalu berangkat bareng kan. Kalau Yori kan emang selalu ikut Cevio. Kangen banget sumpah. Terus kayak di mobilnya Cevio itu kan Pak, dia kan kayak nyambungin lagu gitu kan. Jadi setiap kayak pengen buka musik tuh, lagu pertama yang di play tuh Pareo Emerald, itu yang buat waktu itu pernah dijadiin bonus song buat Tim T juga. Terus setiap denger lagu itu kayak kangen Tim T banget asli. Sumpah, Pareo tuh mengingatkan aku dengan Tim T banget. Kenapa ya? Padahal kayak Pareo bukan lagu Tim T kan, kayak cuma single JKT kan. Aku ingat kenapa. Soalnya pas pertama kali aku nginep di rumah Cevio, itu lagi malamnya tuh lagi latihan buat bonus song Pareo. Terus kayak di otak aku tuh isinya Pareo doang. Nggak ada lagi. Kangen banget, mau nangis. Pas udah JKT1 juga, pas setiap denger Pareo tuh kayak ingetnya Tim T mulu. I love Tim T. Apa ya, Tim T itu bawain lagu apa ya pernah ya? Kan bonus song pertama Tim T itu kan Sakura, Mina, Deta, Beta. Abis itu apa ya, Hayokuri. Iya gak sih, Hayokuri gak sih? Emang iya nge-lag? Masa sih nge-lag? Ini di prank ya? Di prank ya? Enggak kan, udah enggak. Gue inget banget tadi waktu itu pas apa namanya, pas apa sih, pas mau bawain bonus song Hayokuri, aku tuh lagi di puncak guys, jadi aku nggak bisa ikut latihan. Soalnya kayak kenapa ya, waktu itu emang udah kayak pengen liburan gitu kan. Aku nggak pengen ikut liburan, soalnya aku ada latihan nanti gitu. Tapi kayak mami aku bilang, ya nggak bisa kan, udah izin dari jauh-jauh hari. Ya akhirnya ya udah, aku nggak bisa kan, jadi akhirnya aku ikut liburan. Itu liburan paling gak tenang sumpah. Kayak aku kepikiran, oh my god, yang lain udah pada belajar Hayokuri, gue doang yang belum gitu. Maka masih bener aku nonton video doang, nonton video Hayokuri. Untung itu gak terlalu susah gitu kan, lagunya gak kayak Garete gitu kan, yang harus ikutan latihan. Jadi kayak ya lumayan lah, Hayokuri kan lumayan gampang gitu. Jadi kayak ketemu tuh kayak cuma langsung di latihan buat rapiin doang. Jadi gitu, untung gak apa-apa. Ya itu liburan paling gak tenang. Oh ya, ini sebenarnya nggak penting, tapi hari ini aku nggak pakai eyeliner loh. Aku kayak lagi capek banget pakai eyeliner, kayak capek gitu. Jadi aku cuma pakai maskara doang. Ya nggak tenang, punya PR. Kenapa sih manggil mulu? Tinggal ngomong aja nih dari tadi, Jess. Terima kasih di sekolahnya. Kayak go play. Makasih. Tolong deh jangan bikin panik deh. Kadang tuh kayak pernah gak sih kalian di chat sama orang tapi cuma manggil dong kayak Jess gitu dong. Terus waktu aku jawab iya, terus dia lama banget jawabnya. Itu bikin panik. Jangan gitu deh. Ada juga nih yang sering DM nih cuma ngomong Jess doang, atau nggak woi. Ada yang ngomong woi gitu terus tapi nggak ngomong apa-apa. Itu kayak bikin panik banget sumpah. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Takut saya panik. Dikira kayak habis bikin dosa gitu kan. Dilabrak gitu, woi gitu. Dilabrak. Aku pengen bikin captionnya pengen pakai emot aja, emot apa ya, emot Viv. Apa ya, ini keren, aku suka emot ini.
kucing. Jangan ya, abis ini jangan pada DM boy doang terus ngomong apa-apa ya. Bikin panik aja. Nah iya tuh sering juga tuh dibilang suruh cek DM tapi waktu lihat nggak ada kan. Emang ngeprank doang ya. Bikin I panik. Kayak kadang tuh kayak aku kalau misalnya cuma dipanggil namanya doang tuh kayak panik tahu, kayak apa sih, tolonglah jangan gitu lah kan, saya panik. Tuh kenapa sih pada langsung just semua? Kalau showroom nggak apa-apa sih, soalnya kayak tahu konteksnya kan, jangan sampai aja nih nanti isinya langsung boy semua. Ohnya di DM apa? I don't know. Mau vakum DM dulu abis normal. Oh jadi nggak jadi deh. Jangan gitu. Kura-kura masih hidup, masih, tapi kayak dia stres di hidupnya. Soalnya kayak sering dimainin gitu. Kayak aku udah nggak mau ngurusin lagi, soalnya kayak beban banget. Padahal itu bukan aku yang mau kan, aku nggak pengen deh kura-kura sama, tapi kayak jadi disuruh aku sama feeling disuruh ngurusin nggak jelas banget kan. Menambahkan beban hidup ngurusin kura-kura lagi. Apakah Pak Kenrich masih memperhatikan kura-kura? Enggak, dia mah beli doang. Cuma mau beli doang, ngurusin kagak. Terus yang ngurusin cece ya, gila banget. Iya, ujung-ujung aku doang sama pilih yang ngurusnya, dia mah mainin aja. Parah banget kan, emang hewan dimainin. Peliharaan, bukannya diurusin dimainin. Ya boleh sih, cuma jadi tuh kayak suka diangkat-angkat gitu loh, terus kayak taruh, terus nanti kalau misalnya orang mau pergi gitu dia ambil lagi taruh itu, nanti kalau pergi lagi terus dia ambil lagi taruh lagi. Terus waktu itu kan dia apa namanya, dia ngomong kalau misalnya nanti Korea mati gimana, terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah beli lagi ya. Terus dia bilang beli lagi lah, terus ya udah boleh tapi ngurusin sendiri ya, nggak usah suruh orang ngurusin ya. Ribet banget tahu, ganti tempat, ganti airnya kan, aduh. Kalau ada yang mau adopsi kura-kura aku, boleh deh adopsi sekarang juga, boleh. Mau ganti foto my page jadi foto you boleh gak? Boleh dong, tapi izin dulu sama my page sebelumnya, kan harus bertanggung jawab. Tapi sebenarnya aku nggak pengen sih kura-kura jadi gede gitu, kayak ngapain ngurusin sampai gede gitu, kayak pasti repot banget ya sih punya kura-kura gede. Pasti disuruh urusin ini pasti aku sama Filia, pasti repot banget nih, udah sekolah JKT disuruh ngurusin kura-kura. Wah, iya mau buka, saya buka lowongan adopsi. Maaf ya, aku lagi lacking banget bahasa Indonesia.
Ih caper deh, Faiza caper deh. Iya kura-kura nggak berisik, bagus. Aku hanya itu doang yang aku suka, dia kecil di kandangnya doang, nggak berisik, keren. Terus dia bagaimana belum punya gigi deh. Keren. Do you want to be my first video call? Of course, why not? Ya ditunggu. Oh ya jangan lupa ya video call sama saya. Aku udah kangen. Udah kangen. Hitung lagi dong biar bisa. TikTok yang ngetrend sekarang apa yang What is love gak sih Cohen? Ayo dong. Kalau Cohen What is love, aku subsidi VC. Subsidi VC lagi, nggak canda. Ayolah, bisa lah. What is love doang loh, nggak apa-apa joget aja. Kan everyone can dance, okay? Harus ya joget. Ayo kalian yang lain juga boleh joget What is love. Kan nggak once gak, ya kan? Ya makasih ya udah mau bikin What is love demi aku, makasih. Love is you. Joget ya, joget What is love ya. Ini boleh gak sih ngepin ininya Cohen gak once gak? Ini Jeci waktu itu video call. Bukan. Itu mah Jessie JKT48. Kak Bicani bikin apa ya? Bikin itu yang ini, yang dari dicepol terus dicopot, tapi nggak usah dicopot. Gitu aja, joget itu aja. Yang TikTok aku yang paling baru itu keren pasti. Ya kan pakai hijab kan, jadi nggak usah dicopot. Gas, ikat rambut. Atau enggak joget itu lagu single barunya AKB, Nemo Hama Rumor. Dia muter-muter dong gini dong, atau enggak kok bisa nggak usah power gini dong, gitu aja. Terus harus senyum. Harus berdamage juga ya, harus ngalahin aku ya, harus ngalahin member lain juga. Sedang belajar sulap hipnotis. Iya, aku OTW belajar hipnotis ya, biar nanti aku bisa hipnotis orang-orang. Kayak seru deh kalau bisa hipnotis. Kayak beli VC gak bercanda. Iya dong, kan harus gitu. Ditunggu di FYP guys yang mau joget What is Love. Nanti gampang lah, nanti kirim link aja gampang. Gak mau beli hamster lagi, enggak deh. Kura-kura aja udah ribet ya, itu satu ya, udah repot gitu.
Iya, Piara Tuyul. Ngapain? Awal saya lagi nggak butuh duit sih. Kan katanya Piara Tuyul buat curi duit kan. Jadi nggak usah. Saya kemarin kan baru gajian juga kan, jadi kayak lagi fine aja. Enggak kan, kemarin abis gajian. Tapi kan lagi tahu gak sih mami, aku lagi membatasi aku untuk belanja, jadi agak sad gitu, nangis tapi sambil senyum. Enggak, aku sudah pensiun beli case lagi, jadi udah kita nggak usah jajanin. Pengen sih tapi nggak tahu gimana caranya. Aku kalau bisa aku jajanin apa ya, jajanin itu juga sih, bingung gak sih. Emang kalau aku misalnya nih ya, halu dulu aja kali ya, kalau misalnya satu-satu aku bisa jajanin kalian, kayak kalian pengen dijajanin apa? Enggak, kalau yogurt Black Sakura itu buat aku beli sendiri ya. Ya, aku lagi ngidam banget nih, kayak ibu-ibu hamil nih ngidamnya nih. Asli kalau PPKM udah kelar, hal pertama yang aku lakukan adalah pergi ke mall terdekat lalu membeli yogurt. Harus, kalau misalnya aku kayak nggak pengen kayak dianterin gitu loh ke rumah. Saya waktu itu pernah udah pernah cerita belum ya? Jadi kan aku sama siapa ya waktu itu? Tentang sama siapa ya? Kayak aku udah pernah cerita deh. Tapi sama siapa ya? Waktu itu pokoknya aku pernah ke mall deket FX. Terus kayak kita tuh lagi abis jajan gitu kan. Terus beli yogurt. terus main aja. Nggak, bukan sama Ashel, sama siapa ya waktu, sama Timti deh pokoknya, lupa. Pas sama Freya ya, pas sama Kade gitu. Pokoknya nggak berdua doang sih, kayak bertiga atau berempat gitu. Terus manajer kita tuh nitip. Lucu banget bro. Dia udah pernah cerita deh, lucu banget sumpah. Manajer aku nitip, katanya juga pengen yogurt. Terus dia kan pesennya hitam kan. Terus waktu itu tuh kayak jadi kan ceritanya, oke, jadi gini kronologinya. Jadi kan awalnya tuh kan kita OTW dari tempat latihan buat beli yogurt kan. Nah, karena kita masih pengen jalan-jalan, jadi ya kita jalan-jalan dulu, kita nggak beli dulu. Tapi waktu itu nggak gini, jadi aku cuma pergi berdua. Tapi sebenarnya totalnya berempat, tapi duanya ini nyusul aku sama satu orang ini, aku lupa siapa ya, Freya apa siapa ya. Jadi kita ini tuh pergi duluan, terus dua orang ini nyusul. Nah, mereka yang beli ini, dua orang yang nyusul ini yang beliin yogurtnya buat manajer kita. Nah, kan kita pasti pengen jalan-jalan, kalau misalnya udah dibikinin pasti udah meleleh dong ya. Udah meleleh dong pasti. Jadi ya udah, akhirnya ya udah kita bawa aja kan, yang mungkin kita minta ganti kan, saya itu kayak udah meleleh gitu ya, kan udah bayar juga. Terus ya udah kita balik. kayak udah, kalian udah pernah dengar deh, tapi ini bodoh banget sumpah. Maaf ya, ini pokoknya abis kita balik, terus udah meleleh kan, warna hitam. Terus kayak kata manajernya, kan aku pesennya yogurt kok datangnya air got.
Dan itu soalnya tuh kan itu yogurtnya warna hitam kan. terus udah meleleh di jalan udah meleleh, jadi kayak air got. Namun capek banget. Jadi panas gitu ya. Gitu. Terus kayak kita kayak merasa bersalah itu, terus kayak manajer kita tuh kayak nyindir gitu, kayak kan ditanya, beli apa tuh, terus dia bilang beli ergot nih. Udah panas. Dia ketawa terus pakai hoodie. Capek. Ya maksudnya kayak dari sekian banyaknya gitu, dari sekian banyak yogurt yang meleleh, kenapa disama-samain kayak ergot, tapi emang mirip sih ergot sama ergot. Jadi kangen. Capek. Ya gitu guys. Ini udah pernah cerita gak sih? Kayaknya udah pernah deh. Udah pernah cerita kan? Pasti kan ingat kan? Aku ingat banget, aku udah menceritain sebenarnya kayaknya. Ergot paling mahal. Iya, ergot berapa? 50.000 lebih kayak. Gak dibeli yogurt baru. Iya, soalnya gak, gimana ya, gitu juga mungkin kita tuh gak jelas, kita tuh kayak nggak kepikiran gitu loh. Emang kita emang tidak berakhlak. Pokoknya aku ingat banget itu member Tinti lagi bareng waktu itu, masih zamannya Fly Tinti. Oh enggak, itu pas mau itu siangnya kita latihan, malam itu kita mau JR buat Sensuraku BNT Battle sama akademi, member akademi yang gen. Capek juga ya. Ergot ya itu udah lama. Aku terakhir kali makan yogurt itu sama Kristi waktu abis selesai go play. Udah lama banget ya. Abis selesai go play kan itu kan kayak masih sore gitu kan, kayak waktu itu kayak aku belum pengen pulang, tuh Kristi juga belum pengen pulang, jadi kita ke mall deket rumah kan, rumahku sama dia kan deketan, jadi terus kita kayak jalan-jalan aja sih, kayak muterin mall yang dulu kita sering banget datangin, soalnya dulu kan di situ ada Rockstar Gym kan, dulu kita Rockstar Gym di situ kan, jadi kayak bernostalgia gitu, jadi sambil makan yogurt, nggak makan yogurt dulu abis itu kayak baru jalan-jalan gitu. Lucu banget. Merek apa? Apa ya, emang lo sebut merek? Oh ya udahlah. RSG dulu emang itu disingkat di RSG, maka waktu Krisi, ingat gak sih Krisi waktu ditanya RSG apa, di jawabnya itu RSG Romansa Sang Gadis. Jessica tahu Soul Jiwan gak? Enggak. Apa itu? Ini kan ini ya kayak drama Korea gitu ya. Aku enggak nonton drakor. Ngikutin Girls Planet 999? Enggak, tapi aku tahu, tapi aku nggak ikutin. Aku tahu tapi
lagi nonton apa, lagi nggak nonton apa-apa. Scream Queens-nya udah habis gitu, terus kayak aku lagi nggak pengen lanjut gitu, soalnya kayak capek nonton. Haribi aku lihat tapi aku belum nonton, nggak tahu sih, tapi aku tahu itu apa. Sudah pensi sim terus kalian ngapain? Lagi pengangguran aja. Lagi nggak ngapa-ngapain. Masa ini dalam ini ya apa hobi enggak hobi sih. Lagi gabut-gabutnya aja. Ya. Kok sama? Iya dong. Gak apa-apa, bukan salah kita. Iya, aku udah pensiun main sim, soalnya itu kayak waktu itu aku esmosi parah. Jadi terus kayak tanpa berpikir panjang itu Sims tuh kayak menambah beban pikiranku, jadi aku uninstall aja. Kayak aku palingan kayak kapan ya, mungkin beberapa tahun lagi aku bakal install lagi, terus palingan nanti aku uninstall lagi maksudnya. Aku suka gitu. Iya, aku love hate relationship. Capek mainnya. Kayak kena mental gitu aku main Sims. Kayak ini kayak hidup beneran, kayak aduh takut dia gimana gitu. Udah makan? Udah dong. Jessica Hedges gitu. Ya, Faiza caper lagi. Pengen bentar lagi nanti I bikin OVT lagi nih. Maaf ya. Udah makan, udah. Aku tulis di sini, udah makan, udah mandi. Ya Faiza ngambeknya nanti mau pensi dia. Jangan deh, nanti pensi. Dia siapa yang jahatin? Ayo mau baik terus. Yang jahatin dulu. Oke, aku ganti namanya sekarang juga. Sudah makan dan mandi. Ya. Buat yang ingin bertanya, ini ada di atas. Yang nanya juga, udah mandi tuh belum? Gak apa-apa guys. FYI. Just Tega. Deh, I'm not doing anything. Udah kan? Dia Faiza mainnya sekongkolan, gak seru. One by one dong. Kayak sparing kan, by one gak tuh. Makasih ya 2623 orang yang nonton aku. Mungkin ini kayak gak jelas gitu kan, aku showroomnya ngapain, coba cuma ketawa-ketawa doang. Makasih ya sudah menemani aku. Jadi malu. Udah kenal aku belum? Belum, makanya harus video call gak sih, Kataya? Really? This is the best room so far? Why? Makasih ya.
mungkin kalian bisa men-trigger lagi untuk aku cerita. Aku udah kehabisan bahan cerita lagi, kan harus trigger lagi. Ayo bisa, ayo. Gemes banget sumpah. Jadi bentar ya, izin mau ganti my page. Makasih ya for trusting me untuk muncul di your my page. Apa sih cerita yang kemarin? Kemarin aku vaksin. Tadi udah cerita. Downline apa deh, downline? Ya tolong dilanjutkan ya MLM-nya. MLM JC Mania, JC Nation. Oh, downline tuh downline. Aku nggak mengerti ya MLM tuh apa. Rahasia bisa eye contact dengan kamera teater. Gimana ya? Nggak apa-apa, lihat aja. Kan kamera kan soalnya kan aku bukan camera shy person kan. Kayak aku narsis banget sebenarnya depan kamera. Jadi it's okay, you can do it. Nggak apa-apa, kan itu kamera doang. Kayak itu kayak makhluk, kayak itu benda mati gitu. Nggak apa-apa. Selalu bisa, ya ampun, malu. Itu gimana ya, nggak tahu juga sih, kayak itu udah nggak otomatis juga sih, itu kayak nggak tahu, tiba-tiba aja. Tapi kayak kadang tuh kalau mau ngowing dalam buat ke kamera itu kayak susah banget, apalagi kalau bagi, kan sekarang udah ada penonton juga, kalau bagi perhatiannya tuh kayak harus fair gitu loh. Terus kemarin aku bilang selalu lihat ke kamera terus, jadi kayak susah gitu soalnya ngebagi perhatiannya. Kalau dulu kan cuma ke kamera doang kan, pas masih awal-awal pandemi gitu, pas teater udah mulai. Tapi kan sekarang udah ada penonton juga, jadi kayak udah harus bagi dua. Iya kena live, ya ampun. Apa ini nggak mau collab showroom aja nih, boleh gak tolong mention Yena Jigumina, tolong mentionin mau live showroom aja gak collab sama Jessie gitu. Tapi emang masih belajar kok, aku gak jago-jago banget, masih belajar buat bisa apaan sih itu? Creepy. Masih belajar buat bisa bagi rata waro ke fans, I love ke fans sama ke penonton sama ke kamera. Tau gak sih, aku setiap tiduran aku nggak bisa ngomong R. Tapi kalau lagi berdiri bisa. Nih, kamera bisa nih. Kok setiap kayak aku rebahan itu nggak bisa ngomong R sih. Gitu rahasianya. Kok gue gak pernah waro? Ya kan ini nonton aja. Emang saya nonton, makanya kabarin kalau nonton. Ngomong Roar 4 gak mau. PC tanggal berapa ya? Bentar, aku juga lupa tanggal berapa ya. Tanggal berapa ya, admin? Jessica. Maaf ya, aku lupa. Tapi ada dua hari kalau nggak salah. 4 sesi, oh my god, keren deh. Tanggal berapa? Tanggal 15 dan 18. 15 Agustus. Aku gak sabar liat foto-foto ini SNM, stage-nya SNM. Pasti keren. Soalnya Rapta udah pernah, aku suka banget, oh my god.
Just nyiritnya ada ini lagi nih. Ayo VC lagi. Setiap ada yang VC, aku menambah teman baru. Gimana sekolahnya biasa-biasa aja. Terus ada anak baru yang join kelasku. Jadi bertiga. Padahal kayak berdua sama gurunya doang tuh kayak udah asik banget asli. Kayak gak takut dia apa-apain. Terus ternyata dia masuk, dia join. Aduh, nggak apa-apa sih, nggak rese, malah kayak dia tuh kayak anak pinter gitu. Kan aku jadi insecure ya, kan aku jadi kayak nggak merasa leluasa gitu kalau misalnya tiba-tiba aku nggak tahu jawabannya. Terus kayak dia tuh anak-anak kayak billing gitu loh, kayak ngomongnya bahasa Inggris, makanya aku jadi kayak terbawa gitu. Padahal aku sebelumnya emang gurunya sih kayak dia emang ngajarin anak-anak yang billing juga kan, jadi kayak dia bisa gitu bahasa Inggris. Aku bisa, tapi kayak aku nggak terbiasa ngomong sama guru aku tuh pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak gara-gara si anak baru yang ngomong bahasa Inggris sama guru, jadi kayak ke trigger gitu. Nggak terbiasa ngomong, sudah terbiasa tapi kan nggak terbiasa sama guru kayak gitu loh. Jadi kayak aneh gitu jadinya, awkward. Billing itu bilingual, jadi dua bahasa. Gimana fangirling? Saya ini oke-oke aja. Gesrekin idol siapa? Aku gesrekin siapa ya? Biasa sih, Twice, Blackpink, lagi Twice Blackpink gitu. Kan Blackpink bentar ini mau 5th anniversary kan. Aku tuh sebenarnya kayak nggak terlalu ikutin itu sih, tahu. Masa kayak aku tahu kayak, tapi setiap comeback tuh kayak aku tahu pengen nonton MV-nya gitu. Tapi sebenarnya kayak nggak, aku kayak gitu tuh kayak bukan kayak aku ke Twice itu, jadi beda. Iya, Red Velvet mantep sih sama Red Velvet, kayak kangen banget sumpah, kangen lihat Joy banget. Tapi Joy kan baru solo gitu. So aku kangen lihat Red Velvetnya sih. Katanya jangan sedih. Aduh, jangan bikin sedih gitu deh. Aizwan lagi. Aduh, siapa yang nangis waktu denger Really Like You di playlist saya? Lagu Aizwan. Malah kalau kayak pada waktu nanya bias aku di ITZY siapa, aku nggak tahu, aku nggak bisa pilih bias lagi di ITZY. Kayak nggak bisa pilih antara Chaeryeong, Regine, Yuna. Tiga orang itu. Best live performance K-pop menurut you apa? Apa ya? Banyak gak sih? Maksudnya kayak mereka tuh kan kayak semuanya tuh kayak punya konsep yang sendiri-sendiri gitu kan. Ya pasti bagus lah. Terus kayak beda-beda gitu, jadi kayak semuanya beda dan bagus semua. Tapi aku paling suka jadi kan Blackpink kan pernah tour itu kan, concert tour yang ke semua negara itu kan, ya kan? Iya, yang salah satunya di Jakarta waktu itu. Aku pernah lihat mereka di mana ya, ada DVD-nya di YouTube. Blackpink itu yang mereka perform Love to Hate Me, tapi cuma duduk doang sambil nyanyi. Terus di situ sumpah rapnya Lisa, How to be, enggak sih, aku nggak pengen jadi Lisa, aku cuma pengen kayak pengen Lisa kenal aku gitu, kayak pengen Blackpink kenal aku gitu loh, wede kenal. I don't wanna be like them, I mean of course I wanna be like them, but I don't wanna be them. I just wanna they know me gitu loh, tau kan? Ngerti lah sama gitu. Gila sih, keren banget Blackpink.
Keren banget bisa japrian sama Lisa, bagi dong. Iya bener, bagi yang punya japrinya member Blackpink. Terus, oh iya, ngomong-ngomong Blackpink nih guys, jadi kemarin kan ini lagi PPKM kan, jadi kayak aku gabut gitu. Terus kemarin tuh aku gara-gara nonton si rapnya Lisa yang Love to Hate Me. Oh ya, kalian harus nonton ya. Kalian harus, enggak, bukan nonton, dengerin lagunya Blackpinknya Love to Hate Me. Itu rapnya enak banget, Lisa asli. So aku belajar rapnya. Hihi. Tapi belum pede. Pada harus denger lagunya. Tapi aku gak tahu HP-nya yang buat lagunya nggak ada. Coba dikit aja ya udah. Malu. Aku nggak pede, makanya aku udah nggak pakai gimmick rap lagi. Tapi nggak pengen aku upload sih, masa kayak cuma rap gitu doang kan. Kayak ya udah biasa aja gitu. Do you like Olivia Rodrigo? Yes, I like Olivia. A lot of hate me, you hate to love me. I'm taking back what you've taken from me. You're mistaken, honey, there's something that. Kayak apa ya, rapnya YG itu kayak ini banget tau, kayak keren banget itu. On point, lyrics on point. Kenapa di daerah sini tuh kayak pada balapan gitu semua? Caper kali ya, balapan terus gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, waktu itu ada yang pernah nanya gini, kalau misalnya waktu itu ada yang nanya juga, kalau kamu bisa daftar, kalau kamu punya kesempatan daftar di Big 3 K-pop agency, kan JYP, SM sama YG kan, aku mau di mana? Aku pengen di JYP. Soalnya kayak kelihatan banget gitu gak sih, kayak JYP itu kayak nge-push girl groups-nya banget. Keren. Aku JYP. Sebenarnya aku pengen YG juga asli, kayak aku pengen banget, sumpah aku suka banget stylenya YG. Tapi kayak nggak tahu, JYP-nya kayak lebih seru gitu. Iya, terus kayak takutnya kan kayak YG tuh kayak jarang. Iya. Padahal waktu kayak banyak banget yang bilang aku cocok di YG, tapi nggak tahu, aku sukanya JYP sih. Kalau SM ya oke lah, tapi kalau SM tuh kayak mereka tuh kayak lebih nge-push boy groupnya gitu gak sih? Nggak tahu juga sih. Tapi kalau semenjak ada aespa jadi lumayan. Tapi NCT-nya di-push banget gak sih di SM, sumpah. Ya, Team JYP. Terus selain bisa, terus kayak JYP tuh kayak dance tuh kayak clean semua gitu kan. Kayak mereka tuh kayak, aku pernah waktu lihat di YouTube itu kayak perbedaan dance antar Big 3 agencies gitu. Kalau JYP itu kayak mementingkan estetikanya gitu, kayak harus rapi semuanya. Kalau dance-nya Twice kan rapi banget kan. Itu juga kayak sama semua gitu. Jadi kayak bagus banget gitu. Iya, di Cube juga sebenarnya oke banget tau. Boleh juga di Cube. Cube tuh apa ya? G-Idol ya? Atau apa? Lupa deh. Ya gak sih, G-Idol gak sih? Correct me if I'm wrong. Cube. Enggak ya? Oh iya, sama si LC. Yes. Everglow tuh di mana ya, Everglow? Oh iya, 4 Minutes juga. Dulu aku ingat, aku pernah dance cover lagunya 4 Minutes yang masih ada Hyuna. Siapa ya? Apa ya judulnya? Apa ya, lupa. Aku pernah pokoknya cover waktu masih RSG dulu. Ada kelas K-pop, cover si siapa namanya?
For a minute. Gak mau BlackBerry aja. Daftar jadi member ke-13 ini gak sih? Luna gak sih? Jangan deh, Luna soalnya bagus. Maksudnya kayak bagus banget gitu. Kayak semuanya bagus sih. Maksudnya aku ikut JYP bukan karena mereka gak bagus, tapi kayak gak tau, kayak pengen aja. Pengen sih, kayak semuanya pengen. Kalau misalnya emang kayak misalnya nih, kalau ada produce lagi gitu, JKT ikut gitu, itu seru banget gak sih? Itu gak tau sih, kayak belum siap gitu. Takut. Kalau kamu masuk Luna bagi Japri Hijin. Enggak. Diajak plank, wah iya. Soalnya tuh kalau kayak di Korea gitu, kayak mereka tuh trainingnya tuh susah banget. Kayak sebenernya di JKT aja kayak udah lumayan susah juga, apalagi di Korea gak sih? Kayak gak kuat deh trainingnya gitu. Hijin plank 7 menit coy. Wah gimana gak meninggal. Berapa ya, 2 menit aja kayak udah mau meledak gitu. Kayak mau meledak. Ya aku paling lama plank 2 menit. Itu bentar banget asli. Kayak Hijin bisa 7 menit coba. Oh iya. Aduh. Ya makanya mereka training pasti berat banget, kayak bayangin ITZY kayak ITZY kayak ini banget deh, kayak mereka tuh susah banget pasti training jadi member ITZY. Kan ITZY kan dance tuh kan, bahkan kayak ITZY sama Twice tuh lebih susahan dance-nya ITZY. Kayak susah banget, kayak bahkan mau cover Mafia in the Morning aja tuh nggak bisa soalnya itu susah banget. Ya kayak mungkin aku nggak akan pernah cover ITZY lagi deh, kayak ITZY susah banget, makin comeback makin susah. Terus kayak mereka harus nyanyi live gitu loh, jadi kayak susah banget. Bayangin dance-nya ITZY, terus mereka apalagi kayak yang kayak Lia gitu kan, Lia kan yang vokalnya itu pasti susah banget ya sih. Aduh. Nggak, Mafia kelihatan susah dan emang susah. Nggak ada gampang-gampangnya Mafia. Blackpink tersantai sih, dance-nya tuh Blackpink tuh asik banget, maksudnya bukan asik, kayak gampang banget Blackpink. Mereka tuh susahnya ya palingan kayak rapnya gitu lah ya, rapnya Jennie tuh yang apa sih, rap Jennie tuh yang tercepat tuh ini tau, Dudu tau ya. YG mah freestyle, lagi pas di Coachella gak sih Blackpink freestyle. Aku gak bisa ngebayangin rasanya jadi Jihyo sama Nayeon gitu, sama pokoknya yang kayak vokal lainnya Twice gitu kan, ada kan kayak Perfect World. Perfect World nggak terlalu susah sih. Apa dance-nya Twice yang susah tuh kayak More and More atau nggak I Can't Stop Me, itu kan kayak itu waktu aku joget More and More atau I Can't Stop Me itu kayak susah banget gitu loh, kayak aku nggak nyanyi aja langsung nyanyi tuh kayak capek banget bagi mereka. Aduh, makanya trainingnya tuh pasti susah banget di daerah Korea. Gak apa-apa, kita JKT aja, kita bagus aja di JKT. Menjadi generasi penerus JKT. Ini jam berapa deh? Ini kayak sebenarnya jam itu kayak nggak guna sih, soalnya nggak kelihatan, soalnya kena pantulan lampu, jadi kayak aku nggak bisa lihat dari sini. Jam berapa sih sekarang? Ya stand JKT 8:30. Seriusan udah 8:30? Ya udah jam 9 ya, jam 9. Ya jadi belakangan itu kayak banyak banget yang DM aku ya, kayak Jessie aku pamit pensi, nggak tahu sih itu bohong atau nggak, tapi kayak yang kalau emang yang pengen beneran ya kan mau gimana kan, masa kayak kita kan kita nggak bisa memaksa orang buat nggak pensi kan, tapi as long kita cuma bisa bikin mereka betah gitu kalau misalnya, tapi emang udah nggak bisa ya kan, nggak bisa dipaksa, tapi ya udah kan, nggak apa-apa, people come and go.
Jadi ya udah nggak apa-apa. I mean at least kayak kita sudah berhasil untuk membuat kalian bahagia gitu. Jadi malu. Nggak cuma satu orang sih, kayak ada beberapa gitu. Cuma kan nggak bisa kan kayak dipaksa, kak jangan lah, masa dipaksa, nggak boleh kan, kita juga nggak punya kewajiban buat maksa-maksa biar ngapain sih juga kan. Jadi ya nggak apa-apa, I mean as long as you're happy gitu. Kita di sini hanya bisa menjadikan, cuma bisa menjadi apa sih Jiko, aku apa sih, sumber energi. People come and people go. Kangen EXO deh. Udah pada wamil sih. Kayak BTS keren banget gak sih? Kayak mereka tuh pada gak wamil gitu loh. Kayak demi grup itu keren sih. Pasti yang jadi ARMY bangga banget sama girl group yang lain gitu. Kayaknya kayak mereka dapet special treatment itu. Mungkin karena emang mereka berpengaruh di nggak apa-apain gitu. Atau aku nggak ikutin BTS, sebenarnya aku cuma tahu kalau misalnya mereka keluarin lagu baru itu aku tahu, tapi aku kayak nggak ngikutin, kayak sampai nonton V-Live mereka, ngikutin member-membernya mereka ngapain gitu. Emang parah, double standard ya. Ada ini Kak Bun Bun dan Faiza ini bersekongkol lagi nih buat ngerjain AI. Tolong ya guys, kalian jangan jahat ya. Jangan jadi haters ya. Nanti mereka jadi banyak gitu, jadi bertambah parah banget sih. Tuh, stop prank call. Tidak boleh prank. Tuh, tebak admin biar apa sih? Aku lagi gak pengen tebak-tebakan. Tidak ingin tebak-tebakan. Kalau di jam 9 kabarin ya. Tapi jangan bohong, nanti 2 jam lagi bilang baru jam 9. Makan gorengan enggak? Enggak, aku udah lama gak makan gorengan. Berarti boleh dong sekali-sekali dong. Oke, sekarang tuh kayak nggak tahu ya, belakangan itu jadi kayak nggak ketemu, di mana gitu belinya. Dulu tuh aku terakhir makan goreng kayak waktu SMP, iya, waktu masih sekolah biasa. Di depan sekolahku ada gorengan. Terus kayak ingat ada ini apa namanya, apa namanya, ada yang jualan bakmi ayam enak banget, mantep, depan sekolah SMP. Aku kangen sekolah, nggak kangen belajarnya, cuma kangen teman-temannya, kangen acaranya, nggak kangen belajarnya. Terus tuh dulu kayak di depan sekolah tuh banyak, ada yang jualan bakmi ayam, ada yang jualan nasi goreng, ada yang jualan itu apa namanya tuh, yang minuman bubuk tau kan, yang rasa buah-buahan terus dicampurin air tuh jadi es, terus kayak dipegang gini plastik terus disedot. Itu enak banget tuh abis olahraga, enak. Aku suka rasa mangga sama rasa anggur juga enak. Depannya N, belakangnya I. Padahal itu mah bisa bikin sendiri di rumah. Cuma kayak beda gitu vibesnya. Aku nggak suka pakai susu, nggak suka. Tapi aku pernah pakai susu. Waktu itu aku kan sebenarnya aku nggak pernah pakai susu kan, kayak soalnya iya emang enak gitu. Aku kayak suka ngejudge temen aku yang minum itu pakai susu.
gitu kan. Tapi waktu aku cobain ternyata oke juga, jadi kayak kemakan omongan sendiri gitu. Tapi nggak sering, palingan aku yang pakai susu tuh rasa apa ya, rasa kayak yogurt gitu rasanya, asam-asam. Nggak asam. Iya, kalau mangga asam. Pernah minum temulawak tidak? Enggak. Apa itu temulawak? Itu merek bukan? Bukan ya? Terus dulu tuh ada yang jualan mie mie instan di depan sekolah, itu paling rame tuh. Kayak dulu pas masih SMP tuh aku happy banget, soalnya aku bisa makan mie instan tanpa dikontrol oleh aja kan tiap hari. Karena aku kan emang nggak dikasih bekal kan, jadi beli makanannya di sekolah gitu. Tapi kayak kadang tuh aku nggak makan, aku bisa jajan doang. Dan sering nombok, jadi kan tiap hari nggak tiap hari, jadi seminggu tuh kadang dikasih gitu, kadang tuh kayak 100.000 doang seminggu. Kan itu sebenarnya cukup sih, cuma kayak kadang kan ya anak-anak kan suka jajan kan. Kadang tuh nombok itu kayak misalnya sehari, kan sekolah 5 hari doang, jadi misalnya sehari cuma maksimal 20.000 doang. 20.000 doang. Seminggu dikasih 100.000, itu sebenarnya 20.000 tuh kayak cukup sih buat beli kayak nasi gitu. Tapi kayak kadang kan aku kayak nggak mau makan nasi, so kayak nggak mau lah, bosen gitu kan. Bosen. Tapi kan kayak kan anak-anak kan suka jajan kan, jadi kayak sehari tuh biasanya kayak sehari bisa lebih dari 20, kadang kayak bisa 50 ribuan sehari, jadi kayak nombok gitu. Jadi kadang aku juga nggak minta duit jajan, jadi kayak sehari aku bisa nggak makan, soalnya aku nggak berani minta lagi. So kayak kan seminggu cuma 100.000, kok duitnya udah habis aja. Aku juga nggak berani bilang nombok, jadi ya udah, ini rahasia. Kayak palingan aku makannya kayak sebenarnya tuh di kantinnya. Kan di sekolah kan ada kantin, tapi kayak kantin itu sepi, soalnya makan makanan sehat semua. Kan namanya juga masih anak-anak kan, jadi kayak pasti makannya nggak sehat. Kayak makan bakmi ayam lah, makan mie goreng, makan mie kuah, makan makan gorengan lah. Jadi ya mereka kayak gitu, jadi kasihan. Tapi aku suka sih, dulu tuh ada satu kantin, kan itu kan kantin tapi kan kayak banyak gitu kan yang jualan. Kayak ada satu yang dia jualan burrito, itu enak banget semua. Kayak aku kangen makan sih. Kayak aku pengen ke sekolah itu lagi buat beli burritonya doang. Jadi kayak aku nggak bisa ketemu itu di mana. Maksudnya itu kayak cuma jual di sekolah aku doang. Ya, aku nggak pernah jajan sembarangan sih. Kayak ya palingan yang paling sembarangan cuma coklat. pakai pakai keju yang bubuk dan keju dan bubuk itu apa, bubuk cabenya masih panas. Sama jajan siomay, kangen banget jajan siomay. Ya dulu juga ada siomay. Nggak guys, kejunya itu keju bubuk gitu loh, bukan keju yang keju bener-bener. Kalian nggak pernah makan coklat pakai keju? Kok keju sih? Nggak, pokoknya bubuknya gitu, tapi itu kayak rasanya kayak keju. Itu rasa kayak keju, tapi aku nggak tahu itu bubuk apa, micin maybe, tapi itu rasa kayak keju. Itu enak banget pasti. Nggak ada ya, ya udah bubuk doang. Bubuk warna putih itu bukan keju. Aku kira itu selama ini, aku kira itu bubuk keju. Iya, itu bikin batuk sih asli. Tapi itu enak banget, siapa yang nggak suka. Terus itu ada siomay juga, yang mana siomay depan sekolah tuh enak banget. Kenapa ya? Ada dua siomay terenak di dunia, itu ada dua, siomay depan sekolah aku sama siomay dekat gereja. Itu enak banget. Iya, pokoknya itu bubuk yang buat cakwe itu warna, kan ada yang warna merah sama warna putih kan. Aku suka dua-duanya. Terus kalau misalnya cakwe udah habis kan, itu pasti masih ada sisa-sisa bubuknya, aku suka giniin pakai gitu. Itu kan enak. Kalian pasti pernah lah. Ya aku kangen sekolah cuma buat jajanannya doang.
itu nggak jorok, itu artinya harus menghargai apa yang sudah dikasih. Dengan abang-abang jualan cakwenya, masa udah dikasih bubuknya tapi abis itu dibuang aja, kan harus dihabisin ya kan. Aku nggak suka cakwe pakai saus karena aku soalnya nggak suka saus sih. Aku nggak suka saus cabai atau saus tomat itu. Suka saus tomat tapi kayak low key nggak terlalu suka gitu, kayak cuma biasa aja. Tapi kalau misalnya saus cabai aku nggak suka banget, aku cuma suka cabai dalam bubuk. Tapi aku tahu, tapi itu nggak ada pedas sama sekali, tapi nggak terlalu suka pedas. Biasa aja. Tapi suka, tapi biasa aja. Emang sebenarnya cabai bubuk tuh emang gak sehat. Aku juga nggak terlalu suka mayones, kayak gak suka asem gitu. Aku nggak suka banget asem dicampur dengan manis dan asin tuh kayak aneh gitu loh. Ini jam berapa sekarang? Jangan bohongin. Udah jam 9. Ya kan, emang yang enggak, yang enak tuh emang selalu gak sehat. Kayak mie goreng aja gak sehat. Ih, jangan bohongin. 8 menit lagi. I don't trust you. Ada yang udah bilang jam 10 lah. Aduh. Pakai soft lens enggak. Aku matanya puji Tuhan sehat-sehat aja, jadi kayak nggak perlu pakai kacamata, pakai soft lens gitu. Aku nggak suka kimchi. Yes, that's a new ini ya, info. Aku nggak suka kimchi. Iya, maksudnya jam 9 kurang gitu kan. Saya jadi trust issue gitu. Nggak canda. Gak suka salad juga. Mau salad apa kek, salad apa gitu. Materi just update. Salad buah juga gak suka. Nggak trust issue beneran, bohongan doang. Kan aku juga suka bercanda. Pernah pakai shampoo campur air odol, air di botol. Maksudnya apa sih air di botol? Aku juga pernah nyampur sampo pakai air, soalnya kayak itu tinggal dikit kan. Pernah lah, tapi air di botol. Aku pernahnya kalau aku lagi gabut gitu, aku mandi kan. Terus aku kayak suka bikin ramuan gitu. Kayak kadang aku sampo campurin sabun cuci muka, habis itu campurin sabun mandi, terus aku aduk-aduk, terus aku WD ramuan. Ya maaf deh, memang Faiza doang yang paling oke. Faiza yang paling oke. Iya, maksudnya kalau sisa dikit diisi air kan, itu aku pernah. Itu mami aku sih yang kayak harus kayak gitu biar hemat. Ya Faiz udah yang paling oke, yang lain gak oke. Ini pasti mau ngeprank lagi nih. Tolong diaduin ya ke Ko William, ini ada yang mau ngeprank lagi nih. Gak boleh ngeprank ya, kan dapat merusak konsentrasi. Aku jadi rusak nih konsentrasinya nih. Tuh, stop prank. Oke, gini artinya aku mau lihat jam ya. Oke, 5 menit lagi. Santai.
Kirain mau sulap. Ya nih sulap ya. Gini gak sih? Kayak gini itu pertunjukan sulap. Aku lagi belajar sulap yang gini, tau, yang gini terus nanti berubah gitu. Ini gak sih? Atau nggak sulap yang kayak gini ya? Pas diginiin terus kayak tiba-tiba balik ke sini tuh kayak udah ganti gitu. Kayak keren banget itu gak sih? Ya, keren banget, keren banget. Sulap capek gak? Capek. POV mesin cuci is back. Transisi tampar apa gini ya, terus ganti gitu. Tak. Ini kayak vibesnya ini ya, in the middle of apa ya, waktu lagi sering-seringnya showroom tuh pas kapan ya, pas dulu ya. POV mesin cuci. Ya udah, ini udah 3 menit. Kalau gitu kita absen aja ya, daripada kita sudah kehabisan bahan obrolan. Oke, kita absen. Dari nomor 13, yang nomor 13 ada Kak Rian, lalu ada Kak Eri FP, lalu ada nomor 11 ada Love doang, emot love. Terus nomor 10 ada Kak Dicani atau siapapun ini yang tuker-tukeran nama ya, ini ya parah banget sih. Terus nomor 9 ada Kak Veronica, ada Kak David, ada nomor 7 ada Kak Ferry Yoga Sanjaya, habis itu nomor 6 ada Bimantara, Osnya hilang. Nomor 5 ada Kak Rizky, ada nomor 4 ada Kak Adri, nomor 3 ada Riosan, nomor 2 ada Kak Ruby keren banget. Kak Ruby keren. Oke. Lalu nomor 1 ada Kak W Maulana. Yay. Di sini ada tulisannya nih. Aku kan pencetkan profilnya. Semangatin aku skripsi, please. Semangat ya Kak skripsinya, semoga lancar. Ya, keren. Ya kan aku udah lama gak screenshot, jadi kita screenshot karena aku baik hati tidak sombong. Oke, kita screenshot ya. Ya nanti aku soalnya udah kayak, aku showroom kayak gak pernah screenshotan lagi gitu gak sih. Screenshot, tapi aku gak tau mau kayak gimana. Aku tidak fotogenik guys, makanya aku banyak ngomong bentar. Yaudah gimana ya, kalian aja deh yang screenshot, aku gak usah screenshotin, nanti aku screenshot sendiri aja. Gimana ya, gayanya gimana? Oh jadi waktu kan waktu main Gartic, aku kan ada yang menang kan, terus yang menang terus sama aku, terus gayanya kayak gini. Gimana ya gayanya? Ih so lucu banget, maaf ya. Udah belum? Udah. Oke, dadah. Thank you for watching. Oh ini pas banget gak sih jam 9? Ih mantap pas. Dadah, terima kasih sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa video call juga tanggal 15 dan tanggal 18 yang kalian bisa aja. Tapi kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nggak usah paksa. Oke, dadah. Jangan pensi juga ya. Jangan DM Woi juga ya. Jangan panggil nama juga ya, panggil nama doang. Ya semoga kalian happy terus ya. Jangan sedih-sedih, oke? Harus happy. Dadah. Stay healthy. Have a nice rest. Dadah.